Kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami. Pada saat kami akan belajar dari firman-Mu, sekali lagi kami mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati pikiran kami. Kuasai kami ya Tuhan, supaya kami bisa mati terhadap diri dan menjadi ciptaan yang baru. Ya Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat mengatakan hanya apa yang Kau ingin hamba-Mu katakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pendoa-pendoa yang luar biasa. Kita akan melanjutkan sesi training kita dari tema yaitu The Power of Praise, kuasa dalam pujian. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang sudah, jadi saya sudah memberikan 3 pasal hafalan, ya. Siapa yang sudah melakukannya? Siapa yang sudah at least berusaha untuk menghafalkan 3 pasal dari tugas yang sudah diberikan? Hari pertama tugasnya adalah dari Mazmur 23, kemudian hari kedua Mazmur 24, dan kemudian hari ketiga dari Mazmur 100, ya. Jadi mungkin bisa saya sedikit lah kasih waktu. Ya, Saudari Meisti Rauf dari Lombok, apakah ada kesaksian setelah menghafalkan atau memuji Tuhan sepanjang hari? Silahkan. Sudah angkat tangan. Puji Tuhan ya. Bahkan luar biasa. Saya dimenangkan dengan kelemahan saya sendiri. Wow. Jadi saya sampai menangis, jujur. Saya sampai menangis, Tuhan, ini yang dari dulu aku mau berubah, tetapi saya nggak bisa atur waktu. Tetapi sekarang setelah saya ucapan syukur setiap detik menit itu dan menghafal Mazmur 23 dan 24 ya. Saya angkat tangan, Tuhan, memang benar-benar Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kita. Ternyata kelemahannya dari diri sendiri. Dan dibuka dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur mengalahkan segala sesuatu, termasuk kelemahan-kelemahan saya pribadi ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya. Karena saya sudah rasakan, mari kita memang terima kasih Tuhan, terima kasih Ci Alin. Puji Tuhan, amin. Tuhan berkati. Ya, ada lagi mungkin satu yang lain yang sudah mempraktekannya, dan kemudian apa yang dirasakan pada waktu kita mulai dibantu pertama ini dibantu oleh kitab Mazmur untuk mulai memuji Tuhan sepanjang hari. Ada kesaksian yang lain satu lagi? Tadi waktu berdoa saya sempat dengar ada yang melakukannya juga. Mungkin boleh sharing? Mungkin dari saya, Ci Arlen. Oke, silahkan. Jadi, puji Tuhan sih di beberapa pelajaran yang sudah disampaikan. Jadi sepanjang minggu ini terasa berat ya, Ci. Beberapa hari cuma ketika mulai belajar untuk kembali menghafal pasal-pasal yang disampaikan, Roh Kudus kayak mengingatkan gitu, Ci, di saat merasa berat, di saat mau mengeluh, tapi dengan perkataan Tuhan yang begitu luar biasa ini jadi dikuatkan sih. Itu mungkin dari saya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Sela buat kesaksiannya. Saudaraku, sebenarnya kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah kalau saja kita menaruh puji-pujian kepada Tuhan setiap hari. Contoh deh, pada waktu kita menghafal Mazmur 23, ya, saya hanya ambil penggalannya aja ya. Kita katakan Tuhan adalah gembalaku. Maka kita tidak perlu takut tersesat jalan kita. Pada waktu kita bilang, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku, artinya kita memuji Tuhan dan percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Kita nggak perlu stres atau khawatir terhadap apa yang kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita, bagaimana cara kita mendapatkan biaya hidup. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku nggak bakal kekurangan. Bukan kerja keras kita,
bukan hasil usaha kita yang membuat kita bisa makan, tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa tangan Tuhanlah yang sudah memberi makan semua makhluk ciptaannya. Pada waktu kita memuji Tuhan di dalam Mazmur 24, contoh seperti di ayat ke-8, kita bilang Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Setiap kali ada peperangan di dalam pikiran kita, memilih diri atau memilih Tuhan, maka kita katakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Pada saat itulah kita mengklaim kuasa surga untuk menolong kita untuk bisa menang terhadap diri kita sendiri. Dan pada waktu kita menghafal Mazmur 100, kita bilang bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Maka pasal ini membantu kita untuk bisa datang menyembah kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan itu sungguh amat baik. Jadi saudara, selalu ada kuasa di dalam pujian. Kuasa yang menolong kita untuk terus-menerus melihat ke atas. Dalam suatu tulisan di dalam Roh Nubuat dikatakan, kalau pikiran kita tidak diangkat terus-menerus untuk melihat hal-hal sorga, untuk melihat kepada ilahi, maka setan akan menarik kita untuk terus-menerus turun dan semakin rendah, sehingga selera kita, hawa nafsu kita akan makin lama makin rendah. Saudara, dalam pagi ini saya akan memberikan sedikit training tentang pujian di dalam pemberian. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, kita sudah puji Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, maka yang pasti otomatis terjadi adalah kita akan memberikan apapun, kita akan mau memberikan apapun yang ada pada diri kita secara sukarela. Saudara, mungkin kita bisa bayangkan pada waktu kita mengasihi seseorang, waktu kita sayang sekali sama seseorang. Rasanya tidak mungkin kalau kita hanya bilang, aku sayang padamu, aku menyayangi kau. Tetapi kemudian kita tidak pernah membelikan dia hadiah, kita tidak pernah mengungkapkan kasih sayang kita dengan sesuatu atau mungkin hal-hal yang lain, tetapi kita akan, maka otomatis ada roh yang mau memberi terjadi pada diri kita pada waktu kita memuji Tuhan. Memberi adalah wujud nyata dari pujian kepada Tuhan. Ya, jadi pujian kita itu bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan yang nyata. Saudara ingat kisah tentang persembahan janda yang miskin itu? Ini sering kali diceritakan pada waktu mungkin dorongan persembahan atau cerita anak-anak. Tapi pernahkah kita mencoba untuk membayangkan apa yang sebenarnya ada di dalam benak si janda yang miskin ini? Apakah dia sekedar datang ke bait suci pada waktu itu membawa 2 peser untuk pamer kepada orang lain? Saya rasa tidak. Apa yang melatar belakangi pemberian dia? Yesus mengatakan dia memberi dari apa yang ada padanya. Sudah itulah uangnya. Tapi dia datang untuk membawa kepada Tuhan semua yang dia miliki. Mari kita pikirkan atau kita coba renungkan. Apa yang ada di dalam pikiran janda ini? Sedangkan kita mungkin yang hidup di zaman modern ini, pernahkah setiap hari, pernahkah mungkin pada waktu kita beribadah, ya, mau kasih persembahan, kita buka dompet kita dan kita bilang, semuanya aja untuk Tuhan. Saya pikir itu jarang, bahkan mungkin tidak pernah kita lakukan. Tetapi janda ini memberi kepada Tuhan dengan diam-diam. Dia tunggu semua orang yang lain mungkin selesai dan dia dengan diam-diam memberikan semua yang ada padanya. Saudaraku, saya percaya sekali pada waktu janda ini memberi persembahannya yang kecil itu, di dalam hatinya, dia dilatar belakangi oleh pujian kepada Tuhan. Dia ingat siapa Tuhan itu. Dia ingat bahwa di dalam keadaannya, mungkin kita tidak tahu ceritanya, tidak tahu masalahnya. Tetapi Yesus katakan, ya ini judulnya aja, persembahan janda yang miskin. Dia tidak berkeluh kesah karena kemiskinannya.
tetapi dia memuji Tuhan. Saya percaya karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang sudah mencukupkan kebutuhan dia. Dia tidak perlu, saya rasa buat saya ini adalah persembahan iman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir terhadap masa depan. Kenapa? Ada Tuhan yang selama ini sudah memelihara saya, sudah mencukupkan kebutuhan saya berikan persembahan ini karena saya tahu bahwa Tuhan yang sama yang akan memelihara hidup saya di waktu yang akan datang. Saudaraku, kita memuji Tuhan dengan pelayanan yang nyata. Dengan melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk memajukan kemuliaan namanya. Tuhan memberi karunia-Nya kepada kita supaya kita dapat memberi. Dengan demikian, ini menyatakan karakternya kepada dunia. Di dalam sistem ekonomi orang Yahudi, pemberian dan persembahan merupakan bagian yang penting dalam penyembahan kepada Tuhan. Orang Israel diajarkan untuk mengasingkan persepuluhan dari semua pendapatan mereka untuk pelayanan di Bait Suci. Selain itu, mereka juga membawa korban penghapus dosa, persembahan sukarela, dan korban keselamatan, atau ini juga disebut sebagai korban ucapan syukur. Ya. Hal ini bertujuan untuk menopang pelayanan Injil untuk zaman itu. Kutipan ini dilanjutkan dengan mengatakan bahwa Tuhan berharap kita itu memberi tidak lebih sedikit daripada yang Ia harapkan dari umatnya di zaman dahulu. Pekerjaan besar penyelamatan jiwa harus terus maju. Melalui persepuluhan, melalui pemberian, dan persembahan, Tuhan telah membuat persediaan untuk pekerjaan ini. Dengan demikian, dia bermaksud agar pekerjaan pelayanan Injil dapat diteruskan. Dan ia menetapkan persepuluhan sebagai miliknya. Dan hal itu harus dianggap sebagai suatu persediaan yang kudus untuk disimpan di dalam rumah perbendaharaan untuk digunakan dalam pekerjaannya. Ia juga meminta pemberian sukarela dan persembahan syukur. Semua itu didedikasikan untuk menyebarkan Injil ke seluruh pelosok bumi. Saudaraku, kita tidak menyembah hanya dengan mulut saja, tetapi kita juga menyembah dengan pemberian, dengan penyangkalan diri kita. Memberi dan menolong orang lain, bukan karena kita lebih kaya. Saudara lihat tadi janda yang miskin, kalau janda yang kaya, yang memberikan hartanya, ya masih masuk akal. Tapi janda yang miskin, dia tidak memberi karena dia lebih kaya daripada orang lain. Walaupun menurut kacamata sorga, dialah yang lebih kaya. Kita juga memberi bukan karena kita lebih baik hati. Bukan karena kita lebih terhormat daripada orang lain. Kita memberi karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita pun perlu menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Kita memberi untuk Tuhan dalam bentuk persepuluhan, persembahan kasih, persembahan ucapan syukur. Tetapi saudara, hukum Allah mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu dan jiwamu. Tapi bukan hanya itu saudara, juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menaruh orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita di sekeliling kita. Tidak peduli seberapapun kita juga masih bergumul dengan kondisi keuangan kita. Tetapi berapapun yang kita miliki, Tuhan sanggupkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya mau kasih sedikit kesaksian singkat. Jadi minggu lalu ada seorang bapak, dia menderita kanker lidah, ya sudah stadium 3. Dan kebetulan dia bukan di Jakarta, dia waktu itu di Makassar. Dan bapak ini adalah seorang bapak yang sederhana, dari dulu, dari kecil saya sudah kenal dia. Dan kemudian dia bilang, Arlen, saya ingin sekali bisa belajar pola hidup sehat, ingin sekali bisa ikut program di Shalem, tapi saya tuh tidak punya uang, jadi tolong doakan saya. Ya, saya kemudian bilang sama dia, Pak, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan buka jalan. Hanya sampai di situ, dan kemudian saya bilang sudah dengan iman, ya, karena
Terus terang tidak ada biaya untuk tiket datang ke sini, tidak apalagi untuk istilahnya ikut program dan lain-lain, tidak, dia tidak punya biaya. Dan singkat cerita, saya bilang bahwa udah tes PCR saja, ya kan? Beli tiket, coba kita berdoa untuk beli tiket. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah pada waktu saya sudah deal, saya bilang sama dia, oke datang, jadi ya hari Minggu ini datang. Saya ingat pada waktu itu saya sendiri bingung, bagaimana caranya membayar biayanya semuanya ini. Kemudian saya ingat waktu itu hari apa ya, hari Minggu pagi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini ada seorang yang perlu ditolong. Apa yang saya bisa lakukan? Bagaimana caranya? Apakah saya perlu kirim melalui WhatsApp berita tentang dia atau bagaimana supaya orang bisa ngumpul uang? Tuhan kasih saya cara untuk bagaimana bisa mengumpulkan dana untuk orang ini. Pas saya amin, saya kemudian baca WhatsApp saya. Waktu saya baca WhatsApp saya, ada salah seorang teman saya, bukan Advent, ya, teman waktu dulu saya masih di kantor, dia bilang gini, pagi Len, saya lagi mau memberikan persembahan, pujian dan ucapan syukur. Apakah ada yang membutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Saudara, pada waktu itu saya merasa merinding banget. Ya Tuhan, saya lagi bergumul dengan bagaimana caranya supaya Bapak ini tuh bisa ditreatment gitu loh, karena kankernya. Dan pas habis berdoa, langsung Tuhan jawab dengan ada orang yang tanya, dan ini pun tidak saling mengenal, bukan juga Advent. Dan saya bilang, iya, saya ceritakan bahwa ada satu orang Bapak yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya tidak sebutkan berapa uang, karena saya juga nggak tahu biayanya berapa ya, kan pesawat dan lain-lain, tes PCR. Saya nggak sebutkan. Tapi yang saya mau saksikan, saudara, pada waktu setelah chat itu, dia kemudian kirimkan, ini ya, saya sudah transfer ke rekening kamu. Saudara tahu, jumlah yang dia transfer persis sama dengan apa yang dibutuhkan. Saya sampai merinding banget. Saya bilang, buat saya itu bukan kebetulan. Saudara, kalau saja hal ini, masing-masing dari kita mau bersedia menjadi saluran berkat, mau membawa persembahan, ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, baik itu kepada Tuhan melalui gereja, ataupun dalam hal menolong orang lain. Saudara bisa bayangkan, ada berapa banyak orang di dunia ini yang bisa ditolong dengan apa yang kita bisa berikan. Mungkin walaupun itu mungkin dari kekurangan kita. Tapi orang banyak bisa ditolong dan dibawa kepada Tuhan. Saudara, pagi ini saya ingin kita pikirkan dan renungkan. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya? Apa yang Yesus tinggalkan demi menyelamatkan saya? Oleh karena itu, apakah berapa banyak uang atau berapa banyak hal yang saya bisa berikan kepada Tuhan atau orang lain karena menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Karena Tuhan sudah memelihara saya juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dari Ministry of Healing dikatakan, tidak ada lidah yang dapat melukiskan. Tidak ada pikiran yang terbatas yang dapat memahami berkat yang dihasilkan dari menghargai kebaikan dan kasih Tuhan. Saudara, kita menantikan, kita akan mengalami satu berkat yang luar biasa ketika kita memuji Tuhan, menghargai kebaikannya setiap hari, dan menghargai kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita belajar bahwa puji-pujian kita bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Saya percaya hari ini Tuhan akan membukakan kesempatan bagi masing-masing dari kita untuk memuji Tuhan melalui pemberian kepada Tuhan dan melalui menolong orang lain. Tugas hafalan kita pada hari ini adalah pasal kesayangan saya dalam kitab Mazmur. Besok saya akan ceritakan kenapa pasal ini menjadi pasal kesayangan saya. Tugas hafalan kita adalah Mazmur 121 ayat 1-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya berharap semua akan menghafalkannya, berusaha menghafalkannya pada sepanjang hari ini.
setiap kali hari ini ketika saudara menghadapi sesuatu pergumulan, ingat bahwa pertolonganku adalah datang dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Engkau yang sudah memberkati kami. Engkau berkati kami dengan berlipat ganda ya Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami sudah belajar bahwa kami tidak boleh menahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tapi pada waktu hati kami digerakkan untuk memuji Tuhan, melihat siapa Engkau dan melihat apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami, maka Tuhan berikanlah kami kuasa untuk bisa menolong orang lain. Mungkin ada di antara kami, di sekeliling kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pernyataan kasih Tuhan kepada mereka. Maka Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang lain. Berkati kami semua yang hadir pada pagi ini, dan berkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami bawa doa kami ini di dalam nama Yesus, yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.